Halo anak-anak SDK, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Lisa pada video pembelajaran. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang terletak pada tema 7 subtema 3. Tapi sebelum itu, bagaimana liburan kalian kemarin? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat ya, walaupun liburannya di rumah saja. Nah anak-anak, jangan lupa tetap berolahraga yang teratur dan juga makan makanan yang bergizi ya, supaya kita tetap sehat. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan bahasa Indonesia ini ada 4 yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama mencari kata kunci, kemudian yang kedua mencari dan menemukan kalimat utama, kemudian yang ketiga menemukan gagasan pokok, dan yang keempat menemukan informasi dalam sebuah teks. Nah, dari keempat materi yang akan kita bahas bersama ini sepertinya ada satu materi yang paling sering muncul pada setiap materi bahasa Indonesia di sub-sub sebelumnya, ya, yaitu menemukan informasi dalam sebuah teks. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak dapat lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu mencari kata kunci dalam sebuah teks. Nah, perlu anak-anak ketahui, kata kunci adalah satu kalimat atau kalimat yang tidak panjang, namun dapat menjelaskan keseluruhan pada satu paragraf di dalam teks. Misalnya anak-anak bisa melihat cerita tentang sinyal asap. Nah, pada cerita sinyal asap, di paragraf pertama terletak kalimat kunci atau kata kuncinya yaitu tentang teknologi. Karena yang dibahas pada paragraf pertama yaitu teknologi. Kemudian paragraf kedua yaitu serangan. Kenapa serangan? Karena pada zaman dulu tentara Tiongkok menggunakan sinyal asap ini sebagai alat pemberitahuan bahwa ada serangan atau tidak, ya. Jadi begitu. Kemudian paragraf ketiga yaitu komunikasi. Kenapa komunikasi? Sampai saat ini sinyal asap masih digunakan di kota Roma di negara Italia, ya. Jadi alat komunikasi, ya. Kemudian next yang kedua yaitu mencari dan menemukan kalimat utama dalam sebuah teks. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok yang akan dijelaskan dalam suatu cerita. Kalimat utama tidak selalu terletak pada awal kalimat ya anak-anak. Kadang terletak di tengah, di akhir, dan juga kadang-kadang ada di dua tempat, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Anak-anak juga bisa membaca dari cerita sinyal asap, ya. Di situ bisa anak-anak lihat di paragraf pertama, anak-anak bisa mengambil kalimat utamanya yaitu perkembangan teknologi pada zaman dulu. Kemudian paragraf kedua, teknologi tersebut digunakan oleh tentara pada zaman Tiongkok kuno. Kemudian yang ketiga, sampai saat ini masih digunakan di Roma, Italia. Nah, itu dia ya anak-anak ya. Itu dia kalimat utama dalam teks. Kemudian yang ketiga, menemukan gagasan pokok dalam sebuah cerita. Ingat anak-anak, gagasan pokok itu biasanya untuk kesimpulan cerita, kayak pesan dari cerita tersebut apa, ya. Gagasan pokok adalah sebuah pesan atau inti yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Gagasan pokok ini biasanya kita ngambil semuanya atau lebar ya. Seperti satu cerita, gagasan pokok dari cerita tersebut adalah apa, seperti itu ya. Tidak per paragraf, karena yang diminta oleh gagasan pokok ini adalah sebuah pesan atau inti dari teks tersebut. Kemudian yang keempat, menemukan informasi dalam sebuah teks. Nah, ini dia materi yang paling sering muncul pada muatan bahasa Indonesia di setiap sub.
Menemukan informasi adalah menemukan sebuah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui teks bacaan. Nah, menemukan informasi ini kita bisa temukan di setiap paragraf, berbeda dengan gagasan pokok ya anak-anak. Nah, pada teks sinyal asap bisa juga anak-anak mencari menemukan informasi yang ada. Yang pertama yaitu di paragraf pertama anak-anak bisa melihat zaman dulu manusia berkomunikasi menggunakan sinyal asap. Kemudian yang kedua, sinyal asap digunakan oleh tentara Tiongkok untuk mengingatkan jika ada serangan musuh. Kemudian yang ketiga, saat ini komunikasi menggunakan sinyal asap masih digunakan di kota Roma, Italia untuk menandakan paus baru telah terpilih. Nah, anak-anak, itu dia materi muatan bahasa Indonesia sub tema 3, tema 7, sub tema 3 ya. Nah, jadi anak-anak harus memahami apa itu kata kunci, kemudian apa itu mencari dan menemukan kalimat utama, dan juga gagasan pokok serta menemukan informasi pada teks bacaan. Sekali lagi Ibu tekankan untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak harus lebih sering membaca ya. Karena supaya dapat memahami semuanya tadi, kata kunci, kalimat utama, gagasan pokok dan juga menemukan informasi, harus membaca teks berulang-ulang kali. Nah, itu dia anak-anak materi kita sampai di sini. Sampai berjumpa di next video ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam DJTM.